Bab 3691 dikelilingi oleh 3690 orang. Berdasarkan pengalaman Wang Xian, 100% mungkin bagi iblis gila untuk mencapai terobosan setelah mengonsumsi buah-buahan biasa dalam jumlah besar. Namun, itu mungkin tidak mudah bagi seorang ahli terkemuka. Kemungkinannya kurang dari 10%. Bahkan mungkin lebih rendah. Ini, iblis gila itu mengonsumsi buah-buahan biasa dalam jumlah besar, apakah kemungkinan terobosan begitu gila? Kesempatan 99% untuk terobosan. Ini hampir 100% peluang terobosan. Dia terlalu kuat. Namun, Raja Naga sepertinya mengatakan bahwa iblis gila itu adalah orang mati. Apa artinya ini? Di sekitar mereka, orang-orang tua aneh dari zona tak terkalahkan mendengarkan kata-kata Wang Xian dengan kaget. Efek dari mengkonsumsi buah janin biasa, kemungkinan setan gila menerobos, dan efek dari pembangkit tenaga listrik terkemuka yang memakannya. Kemungkinan 99% dari setan gila mengejutkan mereka. Pada saat yang sama, kata-kata Wang Xian juga mengejutkan mereka. Dia berkata bahwa iblis gila Jinsu adalah orang mati. Kalimat ini telah mengungkapkan sepotong informasi. Iblis gila Jinsu sudah mati. Dia adalah pemimpin dari Demon Breaker Circle, apakah dia dibunuh oleh Raja Naga? Ketika Raja Naga mengatakan ini, dia jelas bermaksud bahwa iblis gila Jinsu dibunuh olehnya. Oh iya, belum lama ini, aku sama sekali tidak bisa menghubungi ahli dari Demon Breaker Circle. Memang, para ahli dari lingkaran pemecah iblis tampaknya telah menghilang tanpa jejak akhir-akhir ini. Berbicara secara logis, kerajaan Dewa Kekosongan kuno tidak terlalu jauh dari sini, jadi ketika mereka menerima berita bahwa Raja Naga telah menjual buah abadi, pasti akan ada ahli yang datang. Tapi sekarang, tidak ada satupun yang datang. Mungkinkah bahkan seluruh lingkaran pemecah iblis telah dihancurkan oleh Raja Naga? Pada saat ini, beberapa monster tua memikirkan Demon Breaker Circle dan mengamati sekeliling mereka. Mereka tidak menemukan ahli dari lingkaran pemecah iblis dan berdiskusi dengan takjub. Tidak bisa, lingkaran pemecah iblis telah dihancurkan oleh Raja Naga. Mata mereka berkedip, lingkaran pemecah iblis memang telah dihancurkan olehku. Baiklah, mari kita mulai menjualnya. Wang Xian mendengar diskusi yang mengejutkan di sekitarnya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Dia tidak menyembunyikan apapun karena dia telah menghancurkan lingkaran pemecah iblis dan lingkaran pemecah iblis. Jika dia membunuh mereka, biarlah. Lingkaran pemecah iblis benar-benar telah dihancurkan oleh Raja Naga. Ya dewa, ada lebih dari 100 ahli di Demon Breaker Circle. Di antara mereka, setidaknya ada 2 pakar terkemuka. Lingkaran pemecah iblis dan kelompok ahli di lingkaran pemecah iblis tidak akan kesulitan melawan 3 iblis gila. Mereka bahkan bisa menekan mereka. Namun, mereka benar-benar hancur. Seberapa kuat Raja Naga? Jika lingkaran pemecah iblis juga dimusnahkan oleh Raja Naga, pada dasarnya ada satu hal yang bisa dipastikan. Penyihir tua dapat yakin bahwa dia dibunuh oleh Raja Naga. Ini terlalu menakutkan. Segel iblis gila mati di tangan Raja Naga. Setan gila Jinsu mati di tangan Raja Naga. Penyihir tua itu juga mati di tangan Raja Naga. 3 iblis gila dan lingkaran pemecah iblis benar-benar tak terkalahkan. Wang Xian mengakui bahwa dia telah menghancurkan lingkaran pemecah iblis. Ini menyebabkan kegemparan besar. Monster tua di sekitar tercengang. Mereka memandang Wang Xian dengan kagum. Hanya beberapa tahun sejak Raja Naga datang ke zona tak terkalahkan. Pada akhirnya, dia telah membunuh 3 setan gila. Rekor pertempuran ini tak terkalahkan. Saat itu, Raja Naga berkata bahwa dia ingin menyapu seluruh zona tak terkalahkan. Saya pikir dia telah melakukannya. Dia benar-benar tak terkalahkan di bawah dominasi. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Semua monster tua memandang Wang Xian dengan kaget. Gelombang emosi melonjak di hati mereka. Di zona tak terkalahkan, hanya ada sekitar 10 setan gila yang dikenal. Pada akhirnya, dia dengan mudah membunuh mereka bertiga. Tak terkalahkan. Raja Naga, saya ingin membeli buah janin abadi. Saya ingin bertanya kepada Anda, Raja Naga. Jika saya ingin mencapai terobosan, apa syaratnya bagi saya untuk mengkonsumsi buah janin abadi? Pakar elf yang membawa busur dan anak panah di punggungnya bertanya pada Wang Xian. Kekuatan orang gila. 200 buah rahim bisa mencapai terobosan 99%. Jika Anda,
ahli ras elf terkemuka, ingin membelinya, saya dapat memberi Anda seperempat dari harga. Wang Xian memandangi ahli ras elf terkemuka dan berkata, klan elf telah membantu Wang Xian sebelumnya. Oleh karena itu, Wang Xian harus membalas budi kepada para ahli dari klan elf. Dia memiliki sejumlah besar buah embrio biasa, dan harga yang dia tawarkan juga sangat tinggi. Jika ahli terkemuka dari klan elf akan membelinya, dia bisa memberi mereka seperempat dari harga. Ini adalah pengembalian kecilnya ke klan elf. Ketika ahli terkemuka dari klan elf mendengar ini, tubuhnya bergetar dan matanya dipenuhi kegembiraan. Terima kasih, Raja Naga. Oakley, terima kasih, Raja Naga. Oakley, ahli terkemuka dari klan elf, membungkuk penuh semangat. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Raja Naga, aku ingin membeli 200 dari mereka. Oakley berkata kepada Wang Xian. Tentu, kamu hanya perlu mengeluarkan 50 item untuk diperdagangkan. Wang Xian mengangguk. Ini, pakar Oakley dari klan elf ini telah mendapat untung besar. Sial, dia memberinya seperempat dari harga. Raja Naga ini terlalu murah hati. Tampaknya klan elf memiliki dermawan, Raja Naga, yang telah membantu Istana Naga sebelumnya. Karena itulah Raja Naga akan menjualnya kepadanya dengan harga serendah itu. Ini keuntungan besar. Begitu Oakley memiliki kekuatan iblis gila, dia hampir bisa mencapai terobosan. Ketika pembangkit tenaga listrik di sekitarnya melihat ini, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Setelah transaksi dengan Oakley selesai, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Di sekitar mereka, beberapa pembangkit tenaga listrik segera maju untuk melakukan transaksi. Meskipun mengambil buah biasa tidak memungkinkan mereka mencapai terobosan, mereka masih menyadari beberapa manfaat dari mengambil buah biasa. Jika mereka membelinya sekarang, mereka bisa membuat persiapan untuk masa depan. Satu persatu, para ahli mengeluarkan harta mereka dan mulai berdagang dengan tertib. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Tak perlu dikatakan lagi, setelah mengetahui bahwa Demon Breaker Circle dan Mad Demon Golden Crow telah dihancurkan oleh Raja Naga, siapa lagi yang berani menimbulkan masalah? Bahkan jika semua ahli yang hadir bertarung melawan Raja Naga, mereka semua mungkin akan dihancurkan oleh Raja Naga. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Tidak lama kemudian, di kehampaan di samping tempat perdagangan, selusin enhancer dari ras malaikat terbang mendekat. Tatapan mereka segera terkunci ke posisi di bawah. Raja Naga itu tidak berdagang di dalam arena perdagangan, tapi di luar. Seorang malaikat mengangkat alisnya dan berbicara. Siapa yang peduli di mana dia berada? Angel Gardecker, apakah Anda sudah menghubungi Heaven Extinguishing Fire Phoenix? Seorang malaikat bertanya kepada Angel Gardecker, yang berada di tengah kelompok. Ya, mereka menuju ke sini. Ayo pergi. Jangan biarkan Raja Naga menemukan kita. Kita akan menemui mereka di sungai di atas. Tinggalkan 2 orang di sini untuk memantau setiap gerakan Raja Naga. Kami tidak boleh membuat kesalahan apapun kali ini. Angel Gardecker mengangguk dan berkata kepada kedua malaikat itu. Ya, kedua malaikat itu mengangguk dan terbang menuju pusat perdagangan. Selusin bidadari lainnya terbang menuju hulu sungai. Tapi saat mereka berhenti, berita datang satu persatu. Bab 3692 dikelilingi oleh 3691. Setelah kedua malaikat mendarat di tempat perdagangan, mereka langsung menerima berita terbaru tentang Wang Xian. Mereka menerima berita tentang lingkaran pemecah iblis dan penghancuran iblis gila Jin Gui. Ketika mereka mendengar berita itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tahu sedikit tentang kekuatan lingkaran pemecah iblis. 1 iblis gila, 2 pakar tingkat atas, dan tidak kurang dari 150 monster tua semuanya dibunuh oleh Raja Naga. Ini adalah hal yang menakutkan. Kedua malaikat itu saling memandang dan segera mengirimkan berita. Pada saat yang sama, lebih dari selusin malaikat yang terbang menuju sungai semuanya menerima berita. Saat mereka melihat berita ini, wajah mereka juga dipenuhi keterkejutan. Semua pembangkit tenaga listrik di lingkaran pemecah iblis telah dibunuh oleh Raja Naga. Raja Naga secara pribadi telah mengakuinya. Seorang malaikat mengerutkan kening dan berkata, jadi, tingkat keberhasilan kita membunuh Raja Naga hanya 50%. Seorang malaikat di sampingnya memiliki ekspresi serius.
Bagaimana pembangkit tenaga listrik yang belum mencapai alam penguasa bisa begitu menakutkan? Apakah karena ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di sisi Raja Naga sehingga dia dapat membunuh lingkaran pemecah iblis? Saat kedua malaikat itu berbicara, pandangan mereka tertuju pada malaikat Gardeker. Kekuatan Raja Naga sekali lagi melebihi harapan mereka. Apakah itu kekuatan menakutkan Raja Naga sendiri atau keberadaan ahli di sekitarnya? Itu membawa mereka masalah besar dalam membunuh Raja Naga. Pertama-tama mari kita bertemu dengan Phoenix api pemadam surga dan melihat situasi di pihak mereka. Kata Gardeker sambil berpikir. Awalnya, mereka memiliki peluang 80% untuk membunuh Raja Naga, tapi sekarang, hanya 50%. Kekuatan Magic Breaker Circle sangat mengerikan. Ini satu-satunya jalan. Jika kekuatan api menghilang langit lebih lemah, kita hanya bisa meminta bantuan Pangeran Ketiga. Gardeker menambahkan, untuk membunuh Raja Naga, dia benar-benar menghabiskan begitu banyak energi. Membunuh penguasa sungguhan tidak terlalu merepotkan. Seorang malaikat tidak bisa membantu tetapi berseru. Malaikat di sekitarnya setuju. Mereka bergerak dan terus terbang ke depan. 10 menit kemudian, mereka tiba di puncak sebuah meteorit. Mereka mengamati sekeliling mereka dan menunggu dengan tenang situasi dengan Fire Phoenix. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian sedang melakukan perdagangannya di tempat perdagangan. Sejumlah besar buah ditukar dengan sumber daya. Panennya telah mencapai tingkat yang sangat besar. Sepertinya aku harus tinggal di sini lebih lama kali ini. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Setiap hari, akan ada ahli yang bergegas membeli buah. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menjual lebih dari 1000 buah. Untungnya, dia telah mengumpulkan lebih banyak buah, mencapai beberapa ribu buah. Meskipun dia menjual lebih sedikit buah dalam beberapa hari terakhir, panen hariannya masih sangat bagus. Selain itu, ada berita tentang AI alam semesta bahwa sekelompok ahli membutuhkan lebih dari sebulan untuk bergegas. Lebih dari sebulan hanyalah jentikan jari. Wang Xian secara alami harus menunggu sebentar. Setelah menjual semua buah, Wusa dan yang lainnya seharusnya melenyapkan kelompok binatang buas dan raksasa luar angkasa. Saat itu, Wang Xian siap meninggalkan zona tak terkalahkan. Berdengung, berdengung. Namun, pada saat ini, sebuah pesan datang dari AI Universal Wang Xian. Ketika dia melihat pesan ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Ada beberapa masalah dengan Wusa dan yang lainnya. Masalahnya bukan karena mereka menghadapi lawan yang kuat, tetapi sekelompok makhluk luar angkasa telah melarikan diri ke kerajaan dewa yang kuat dan bobrok. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menembus pertahanan kerajaan surgawi yang kuat ini. Ini membuat mereka merasa tidak berdaya. Ketika Wang Xian melihat ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Alasannya adalah bahwa Wusa dan 7 iblis gila lainnya, bersama dengan lempeng naga Tai Chi dan batu kilangan 5 elemen, telah bergabung untuk berburu secara gila-gilaan di wilayah monster luar angkasa. Ini mengkhawatirkan Space Beast. Sekelompok raksasa luar angkasa melarikan diri ke kerajaan surgawi yang kuat dan bobrok dalam ketakutan. Ini membuat Wusa dan yang lainnya tidak berdaya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Wusa dan yang lainnya akan bergabung dan memaksa raksasa luar angkasa sedemikian rupa. Tampaknya raksasa luar angkasa cukup cerdas. Mereka juga tahu cara mengelak. Wang Xian bergumam. Dalam sebulan terakhir, Wusa dan yang lainnya telah memburu total 5 raksasa luar angkasa setingkat setan gila. Space Beast biasanya bertindak sendiri. Dalam keadaan seperti itu, selama Wusa dan yang lainnya bergegas, mereka akan dapat membunuh binatang luar angkasa itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Selama proses ini, makhluk luar angkasa lainnya merasakan bahaya dan bersembunyi di tempat yang aman. Kembali dulu. Dalam beberapa bulan, aku akan pergi dengan kalian. Wang Xian merenung sejenak dan mengirim pesan kepada mereka. Untuk membunuh monster luar angkasa yang bersembunyi di kerajaan dewa, dia membutuhkan kebohongan untuk mengambil tindakan. Sekelompok monster luar angkasa yang berkumpul di kerajaan dewa mungkin telah membentuk aliansi. Oleh karena itu, Wang Xian tidak meminta kebohongan untuk pergi dan membantu mereka masuk. Jika terjadi kesalahan dan dia kehilangan 1 atau 2 bawahan iblis gilanya, dia akan merasa kasihan pada mereka. Ini adalah pusat kekuatan Istana Naga di masa depan. Wusa dan yang lainnya dengan cepat mengirim pesan dan bergegas ke Wang Xian.
Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, di samping sungai panjang tidak jauh dari tempat perdagangan. Lebih dari selusin pembangkit tenaga dari klan malaikat berdiri di atas meteorit. Aura menakutkan menyapu dari depan mereka. Fire Phoenix, Water Phoenix, dan Golden Phoenix terbang dalam jumlah besar. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Di antara kelompok Phoenix ini, ada lebih dari 100 ahli lainnya. Lebih dari 100 ahli ini memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari kelompok Phoenix. Di tengah kelompok ahli, ada sebutir telur. Telur ini agak mirip telur Phoenix. Api yang mengerikan beredar di atasnya, dan dari waktu ke waktu, sepasang sayap ilusi melebarkan sayapnya. Mereka di sini. Ketika selusin malaikat melihat sekelompok ahli terbang, mata mereka berbinar. Sudah sebulan, dan mereka akhirnya di sini. Ada lebih dari 400 ahli, dan 3 di antaranya memiliki kekuatan tempur ahli tingkat atas. Apakah ada di antara mereka yang berada di tingkat setan gila? Malaikat Gardeker menatap ke depan saat dia bergumam. CHIRP. Pada saat ini, di tengah kelompok ahli di depan, api Phoenix menjerit saat tatapannya menatap selusin malaikat. Api menghilang surga. Kami berada di bawah perintah Pangeran Ketiga dan sedang menunggu Anda lagi. Gardeker memandang Fire Phoenix dan berkata, kami di sini untuk menemuimu atas nama Green River Water Phoenix. Fire Vanishing Heaven menatap mereka dan berkata, apa? Phoenix Air Sungai Hijau. Pangeran Ketiga kami benar-benar mengundang para ahli dari klan Phoenix untuk membantu. Bab 3693-3692 mengepung mereka. Apakah Pangeran Ketiga meminta bantuan para ahli dari suku Phoenix? Lebih dari 10 malaikat memandang sekelompok orang dari suku Phoenix dan lebih dari 100 ahli dengan mata bersinar. Mereka melirik satu persatu dan menemukan bahwa ada 431 dari mereka. Mereka tidak melihat keberadaan tingkat setan gila. Namun, mereka merasakan energi agung dari api besar telur Phoenix. Brother Fire Vanishing Heaven, kamu seharusnya mengetahui informasi terbaru tentang Raja Naga, kan? Tatapan malaikat Gardeker tertuju pada Phoenix Api dan berkata, misi kita kali ini adalah untuk menghancurkan Raja Naga. Kami tidak boleh membuat kesalahan. Kita harus bekerja sama dengan baik kali ini. Raja Naga, dengan kekuatan kita, kita bisa langsung membunuh Raja Naga. Huo Mintian menatap mereka dan berkata dengan percaya diri. Oh, saudara Huo Mintian tidak mendapatkan informasi terbaru tentang Raja Naga, bukan? Lingkaran pemecah iblis yang mengelilingi gagak emas dan iblis gila semuanya dibunuh oleh Raja Naga. Selain itu, pada dasarnya dipastikan bahwa penyihir tua itu mati di tangan Raja Naga. Dengan kekuatanmu, mungkin akan sedikit sulit untuk membunuh Raja Naga 100%. Angel Gardeker mengangkat alisnya dan menilai kekuatan pihak lain sekali lagi. Oh, Fire Vanishing Heaven sedikit mengangkat alisnya. Kekuatan kita, jika digabungkan, sebanding dengan 5 iblis gila. Kita seharusnya bisa menghancurkan Raja Naga. 5 setan gila. Angel Gardeker mengungkapkan ekspresi terkejut. 5 iblis gila memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menghancurkan Raja Naga, tapi itu masih belum 100%. Tapi dengan kami, itu sudah cukup. Kekuatan Raja Naga memang di luar dugaan kita. Kita semua di sini untuk menyelesaikan misi kita. Secara alami, kita tidak boleh mengalami kecelakaan. Malaikat Gardeker, seberapa kuat kalian? Huo Mintian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan bertanya dengan acuh tak acuh. Sisi kami tidak sekuat milikmu. Kita seharusnya bisa menghadapi 4 setan gila, kan? Kata Gardeker Angel, senyum muncul di wajahnya. Dengan kekuatan seperti itu, kita sudah bisa membunuh penguasa tingkat 2. Namun, menurut informasi yang kami terima, kecepatan Raja Naga sangat cepat. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Selain itu, kita perlu memahami situasi di kedua sisi terlebih dahulu. Kami memiliki totem Phoenix Air. Kami memiliki 50 burung Phoenix Air. Menggunakan harta karun, kita bisa meledak dengan kekuatan iblis gila. Di samping Fire Vanishing Heaven Phoenix, seorang Water Phoenix berbicara dengan acuh tak acuh. Di belakang saya, ada senior yang sedang menjalani nirwana khusus. Begitu pertempuran pecah, dia akan keluar dari cangkangnya dan kekuatannya akan sebanding dengan iblis gila. Fire Vanishing Heaven memandang Gardeker Angel dan terus menambahkan.
Pihak kita sebagian besar adalah pasukan malaikat. Ada sekitar 500 malaikat pertempuran level 3 yang merupakan penguasa alam semesta. Malaikat Gardeker menjawab, baiklah, itu sudah cukup. Selain itu, kita perlu membicarakan tentang distribusi buah janin normal di tangan Raja Naga. Huo Mintian berkata langsung, kami ingin 60% buah janin normal. Malaikat Gardeker mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-katanya, Saudara Huo Mintian, tidak mungkin bagi Raja Naga untuk membawa buah janin yang normal bersamanya. Ada kemungkinan besar dia menjaga mereka di kerajaan sucinya sendiri. Lalu kita akan menekannya dan memaksanya untuk mengeluarkan buahnya. Bukankah itu cukup? Fire Vanishing Heaven berkata dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang tidak penting. Penindasan dan pemenggalan adalah dua konsep yang berbeda. Yang pertama tidak diragukan lagi jauh lebih sulit daripada pemenggalan. Namun, wajah Fire Vanishing Heaven dipenuhi dengan keyakinan seolah-olah itu adalah sepotong kue. Hehe, memang, dengan kekuatan kita, sangat mudah untuk menekan Raja Naga. Belum lama ini, kami berencana menggunakan metode lain untuk mendapatkan beberapa buah. Karena itu masalahnya, kami tidak keberatan jika kalian mengambil 60%. Gardeker Angel tersenyum dan setuju. Baiklah, kita harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Untuk mencegah Raja Naga melarikan diri, kita harus mengepungnya terlebih dahulu. Kata surga penghilang api. Malaikat Gardeker mengangguk, ini adalah masalah yang paling penting. Setelah Raja Naga melihat kekuatan kita, dia pasti akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Karena itu, kita tidak bisa membiarkannya kabur. Kita harus mengelilingi lingkungan. Kalau begitu, ayo bersiap. Kita harus merencanakan dengan baik. Selain itu, kami akan menemukan lusinan orang untuk membeli buah untuk mengalihkan perhatian Raja Naga. Perintah Huo Mintian. Gardeker mengangguk. Sekelompok orang bergerak dan segera terbang menuju area perdagangan. Tutup ruang di sekitarnya. Tutup semua 8 arah dan kemudian dekati pada saat yang bersamaan. Sekelompok ahli datang ke tempat ratusan miliar kilometer di depan tempat perdagangan dan berkata, saya perlu 1 hari untuk membangunkan Senior Fire Eagle Up. Beri aku 1 hari. Fire Vanishing Heaven berkata kepada Gardeker Angel dan yang lainnya. Brother Fire Vanishing Heaven, kamu harus bersiap terlebih dahulu. Malaikat Gardeker sedikit mengernyit. Jangan menyeretnya terlalu lama. Semakin lama Anda menyeretnya, semakin banyak hal tak terduga yang akan terjadi. Elang api senior tidak punya banyak waktu untuk mempertahankan rasionalitasnya, jadi kita tidak bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Tidak akan ada terlalu banyak keadaan tak terduga dalam waktu 1 hari. Jika memang ada keadaan yang tidak terduga, kami akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Dengan kekuatan kita, tidak akan ada masalah. Fire Vanishing Heaven berkata dengan samar. Baiklah. Malaikat Gardeker mengangguk. Di lokasi tempat perdagangan, Wang Xian tidak tahu bahwa sekelompok ahli secara bertahap mengelilinginya. Dia duduk di kursi dengan senyum di wajahnya saat dia melakukan transaksi dengan mudah. Selama periode waktu ini, dia telah menjual lebih dari 1000 buah serval di tangannya. Ada kurang dari 1000 buah serval di tangannya sekarang. Saat dia duduk di sana dengan santai, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Berdengung. Sehari berlalu dengan sangat cepat. Wang Xian tiba-tiba merasakan kekuatan api yang agung datang dari depan. Kekuatan api ini sangat murni dan kuat. Namun, kekuatan ini juga sangat jauh darinya. Jika bukan karena terobosannya kali ini, dia mungkin tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Untuk dapat memancarkan kekuatan seperti itu, dia harus menjadi eksistensi setingkat iblis gila. Mungkinkah dia memiliki pelanggan setan gila? Wang Xian berpikir sendiri sambil melihat ke depan sambil tersenyum. Kita bisa mulai sekarang. Ayo. Pada saat ini, Huo Mintian, yang berada di depan, melihat senior yang keluar dari telur Phoenix. Dia menangkupkan tangannya dan segera berbicara dengan Angel Gardeker dan yang lainnya. Baiklah, ayo pergi. Angel Gardeker mengangguk dan segera memberi isyarat kepada teman-temannya di sekitarnya. Kelompok Water Phoenix dan para ahli lainnya juga mulai bergerak dan terbang menuju 8 arah yang berbeda. Mereka ingin sepenuhnya mengepung Raja Naga. Saya hanya bisa bertahan selama 5 jam. Dalam 5 jam, aku harus menghancurkan Raja Naga. Selain itu,
Saya harus mendapatkan buah umur panjang yang cukup. Di tengah, Fire Eagle dan Fire Phoenix yang telah keluar dari cangkangnya mengepakkan sayap Phoenix besarnya dan berkata, Elang api senior, dengan kekuatan kita, Raja Naga dapat langsung menekan kita. Fire Vanishing Day berkata sambil tersenyum. Bab 3694 Pertempuran Besar 3693 pecah. Bagus. Fire Eagle menganggukkan kepalanya dengan ringan dan berdiri di sana dengan tenang, menunggu berita. Kelompok malaikat dan ahli dari klan Phoenix bergerak sangat cepat. Mereka dengan cepat mengepung seluruh tempat perdagangan dari segala arah. Tubuh mereka memancarkan aura kuat yang membuat jantung orang berdebar. Apa yang sedang terjadi? Sungguh aura yang kuat. Lebih dari 100 ahli dari klan Phoenix. Apakah mereka juga di sini untuk membeli buah biasa? Harus. Namun, sangat jarang melihat lebih dari 100 burung Phoenix berkumpul bersama. Ketika mereka berjalan menuju area dalam tempat perdagangan, beberapa ahli melihat mereka dan bertanya dengan bingung. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, Raja Naga sedang menjual buah-buahan sekarang, jadi wajar jika beberapa ahli datang dan membelinya. Kalian semua, keluar dan dekati area perdagangan. Jika kita mendekat pada saat yang sama, kita pasti akan menarik perhatian Raja Naga. Jika dia ingin melarikan diri, ambil tindakan dan jepit dia. Kita tidak boleh membiarkannya kabur. Huo Mintian melihat informasi di tangannya dan segera memberi perintah pada alam semesta Ai. Dia memandang senior Huo Ying di sampingnya dan sedikit mengangguk sebagai tanda terima kasih. Mereka bergerak dan terbang dengan cepat menuju tempat perdagangan. Kecepatan mereka sangat cepat dan mereka tidak bisa menyembunyikan kekuatan di tubuh mereka. Namun, saat ini, tidak perlu menyembunyikan kekuatan mereka. Dengan kekuatan Raja Naga, selama mereka mendekat, dia akan bisa merasakannya dengan segera. Karena itu, tidak perlu bersembunyi. Dari segala arah, sekelompok pembangkit tenaga dari klan malaikat dan klan Phoenix terbang dalam formasi pengepungan. Di tempat perdagangan, Wang Xian sedang duduk santai. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang energi dari segala arah terbang dengan cepat. Mereka yang bisa memancarkan energi seperti itu pasti bukan orang lemah. Matanya berkedip sedikit saat dia melihat sekeliling. Pasti ada alasan mengapa begitu banyak pembangkit tenaga listrik terbang sedemikian rupa. Mata Wang Xian berkedip sedikit saat dia mengamati sekelilingnya dengan senyuman di wajahnya. Raja Naga itu seharusnya merasakan kedatangan kami tetapi tidak bereaksi. Apakah dia begitu percaya diri? Gardner Angel dan yang lainnya, yang mengelilingi mereka dari segala arah, merasakan bahwa Wang Xian tidak bergerak dan mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Berbicara secara logis, mereka seharusnya disiagakan oleh serangan yang begitu mengerikan. Namun, Raja Naga tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak merasakannya. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Arogan, mata malaikat Gardeker mengungkapkan ekspresi dingin saat dia menatap ke depan. Bum bum bum. Setelah itu, banyak tokoh kuat terbang. Kelompok monster tua, yang belum pergi, merasakan energi agung dan mengungkapkan ekspresi waspada. Bagaimana situasinya? Sejumlah besar pakar terbang di atas. Sejumlah besar ahli terbang dari segala arah. Bagaimana situasinya? Situasinya tidak benar. Para ahli datang dari segala arah. Mereka mengelilingi kita. Apa yang orang-orang ini coba lakukan? Di tanah tempat perdagangan, sekelompok monster tua melihat sekeliling dan mengerutkan kening saat mereka meraung dengan suara rendah. Gelombang energi ini sangat menakutkan. Itu membuat mereka merasa sedikit ketakutan. Kamu tidak lemah sama sekali. Wang Xian duduk di sana dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dia berkata dengan senyum tipis. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tempat di depannya, gelombang energi api yang menakutkan mewarnai seluruh kekosongan menjadi merah. Dua burung Phoenix api raksasa mengepakkan sayapnya dan terbang ke arahnya. CHIRP CHIRP. Dari belakangnya, teriakan Phoenix terdengar. Sejumlah besar Phoenix air mengepakkan sayapnya dan terbang ke arahnya. Di belakang puluhan Phoenix air, totem Phoenix air raksasa muncul. Totem Phoenix air ini benar-benar tak tertandingi. Itu mengepakkan sayapnya dan mengandung aura yang menakutkan. Dari kiri, kanan, dan arah lainnya, ahli dari ras malaikat dan ras lainnya terbang ke arahnya.
Saat mereka mendekat, semua pembangkit tenaga listrik mengunci posisi Wang Xian di tempat perdagangan. Apa yang sedang terjadi? Pembangkit tenaga dari ras Phoenix dari ras Malaikat, apa yang mereka lakukan? Mereka datang untuk Raja Naga. Dari kelihatannya, sepertinya mereka tidak membeli buah abadi. Mereka telah sepenuhnya menutup ruang di sekitarnya. Mereka siap. Ketika para ahli di bidang perdagangan melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka memandang Wang Xian. Beberapa ahli takut terpengaruh dan terbang keluar. Para ahli dari klan Phoenix dan Malaikat tidak menghentikan mereka. Mereka di sini untuk berurusan dengan Raja Naga. Mungkinkah mereka ada di sini untuk mengambil buah abadi? Beberapa ahli yang terbang melihat ke atas dan berkata dengan takjub. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan sedikit menyesuaikan alisnya. Mengapa ada begitu banyak burung Phoenix? Apa yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik suku Phoenix? Mereka menggunakan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Apa ini? Dia bergumam dan terus duduk di sana dengan santai, menunggu mereka mendekat. Raja Naga ini sangat percaya diri. Gardeker Angel, Fire Vanishing Heaven Phoenix dan pembangkit tenaga listrik lainnya terbang mendekat. Itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan dari Raja Naga untuk melarikan diri secara langsung. Raja Naga masih duduk di sana dengan tenang. Dia tampaknya tidak peduli tentang mereka sama sekali. Hehe, ini bahkan lebih baik. Malaikat Gardeker mencibir. Mereka saling bertukar pandang dan terbang langsung menuju lokasi perdagangan. Mereka mengepung Wang Xian dalam formasi. Raja Naga benar-benar berkemauan keras. Fury Eagle Phoenix terbang ke depan dan mengepakkan sayapnya. Itu menatap Wang Xian dan berkata dengan tenang. Jika seseorang ada di sini untuk memberi saya sumber daya, saya tentu akan menyambut mereka. Tatapan Wang Xian mendarat di Fire Eagle Phoenix saat dia berkata sambil tersenyum. Ini adalah eksistensi pada level orang gila. Haha, Raja Naga, kami akan mengambil semua buahmu. Fire Eagle Phoenix tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Wang Xian dengan tenang. Jika kamu menginginkannya, berikan aku sumber daya sebagai gantinya. Wang Xian berkata dengan tenang. Aku masih lebih suka Raja Naga memberiku buah umur panjang. Elang api berkata sambil tersenyum. Saya tidak memberikan buah umur panjang kepada pengemis. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan nada mengejek. Berikan padamu. Hehe, ini sangat menarik. Kamu mencari masalah. Kamu di sini untuk menargetkan Raja Naga dengan sengaja. Apakah Anda di sini untuk memberi saya buah umur panjang? Saya kira demikian. Klan Phoenix sepertinya tidak memiliki konflik apapun dengan Raja Naga. Lihat ke sana, ada pakar dari klan Malaikat. Klan Malaikat memiliki dendam dengan Istana Naga. Monster tua di sekitar mereka melihat pemandangan ini dengan takjub. Para ahli dari klan Phoenix ada di sini untuk mengambil buah abadi. Jumlah kekuatan yang mereka gunakan terlalu banyak, apakah mereka akan mengancam Raja Naga? Bab 3695-3694 Raja Naga, kami di sini. Ayo pergi. Hehe, Raja Naga, kenapa kamu tidak mengambil semua buah kelahiran normal? Malaikat Gardeker menatap Wang Xian. Ketika dia melihat betapa tenang dan tenangnya dia, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Raja Naga pasti tidak tahu seberapa kuat mereka. Sepertinya kalian ingin merebutnya dengan paksa. Hanya dengan sekelompok sampah. Wang Xian melirik mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Raja Naga, kamu benar-benar sombong. Fire Eagle Phoenix menatap Wang Xian dan auranya perlahan menjadi ganas. Dia mengepakkan sayapnya sedikit dan gelombang-gelombang panas melonjak ke sekeliling. Ini benar-benar untuk merebut buah biasa. Itu pasti karena Raja Naga telah mengambil terlalu banyak buah biasa sehingga mereka mendambakannya. Itu sebabnya mereka bersatu dan menutup mata. Apakah mereka akan menjadi tandingan Raja Naga? Sepertinya Raja Naga sama sekali tidak peduli dengan mereka. Raja Naga membunuh iblis gila, penyihir tua, dan pembatasan iblis gila. Dia mungkin tidak takut pada mereka. Fire Phoenix itu adalah iblis gila, dan totem di belakang 40 hingga 50 burung Phoenix air tidak lebih lemah dari iblis gila itu. Di sekitar area perdagangan, sekelompok monster tua dari zona tak terkalahkan memiliki pandangan yang jelas tentang situasi di depan mereka. Jelas bahwa mereka ingin mengintimidasi Raja Naga. Mereka ingin mendapatkan buah umur panjang.
Aku ingin tahu apakah mereka bisa berhasil. Jika mereka bertarung, mereka seharusnya bisa memahami seberapa kuat Raja Naga itu. Sekelompok monster tua berpikir sendiri. Hanya dengan kami. Mata Gardeker menjadi dingin saat melihat ekspresi mengejek Wang Xian. Dia menatap Wang Xian dan melambaikan tangannya. Pasukan malaikat yang kuat muncul di belakangnya. Ada lebih dari 10.000 malaikat perang di seluruh pasukan malaikat. Di depan angkatan darat berdiri lebih dari 100 malaikat pertempuran dengan kekuatan tempur level 3, penguasa alam semesta. Mereka memegang pedang besar di satu tangan dan perisai di tangan lainnya. Mereka seperti mesin yang menakutkan. Hehe, Raja Naga, kamu berani menyinggung ras malaikat kami. Hari ini, Anda tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika Anda memiliki sayap. Hari ini, kami akan memusnahkanmu. Tidak lama kemudian, kami akan memusnahkan istana naga Anda. Kami akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung ras malaikat kami. Di sampingnya, seorang malaikat berbicara dengan ekspresi dingin. Dia melambaikan tangannya dan pasukan malaikat yang kuat muncul di belakangnya. Di depan, lebih dari 30 malaikat pertempuran dengan kekuatan tempur level 3, penguasa alam semesta, menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin. Raja Naga, sambut keputusan ras malaikat kita. Di daerah sekitarnya, lebih dari 10 malaikat lainnya melambaikan tangan mereka dan pasukan malaikat yang kuat muncul. Malaikat pertempuran, yang memancarkan aura menakutkan, berbaris dengan rapi. Selama mereka memberi perintah, mereka akan bisa melepaskan serangan yang paling mengerikan. Di seluruh pasukan malaikat, ada 400 hingga 500 master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Mendesis. Ketika tentara malaikat muncul satu persatu, monster tua dari wilayah tak terkalahkan di sekitar mereka semua melihat pemandangan ini dengan kaget. Angel Army, sungguh Angel Army yang menakutkan. Sebenarnya ada 400 hingga 500 malaikat pertempuran dengan kekuatan tempur level 3 sebagai master semesta. Mereka sudah lama merencanakan ini, pasti ada prajurit yang kuat dari ras malaikat yang terlibat, jika tidak, bagaimana mungkin ada pasukan malaikat yang begitu menakutkan. Betapa menakutkannya, kekuatan pasukan malaikat ini dapat dengan mudah menghancurkan iblis gila. Pasukan malaikat yang begitu kuat, ditambah dengan kekuatan ras Phoenix, Raja Naga ini tamat. Kekuatan ini terlalu kuat. Bagaimana 400 hingga 500 master alam semesta level 3 dan lebih dari 400 ahli dari klan Phoenix bisa melawan? Raja Naga dalam masalah. Pasukan malaikat ada di sini untuk membalas dendam. Semua monster tua dari zona tak terkalahkan terkejut. Mereka dengan cepat terbang kembali untuk menghindari ledakan pertempuran. Kekuatan ini lebih dari cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik penguasa tingkat 2, apalagi Raja Naga. Pasukan malaikat yang begitu kuat dan pusat kekuatan suku Phoenix. Kalian benar-benar memikirkanku. Wang Xian melihat tentara malaikat yang kuat ini dan matanya berbinar. Dia berkata dengan tenang. Tatapannya menyapu pembangkit tenaga listrik suku Phoenix. Matanya berkedip saat dia melanjutkan, suku Phoenix, seharusnya tidak ada ikan di istana nagaku yang kalian bermusuhan. Mengapa kalian terlibat dalam hal ini? Apakah kami perlu memberitahumu, Raja Naga, bahwa klan Phoenix kami sedang melakukan sesuatu? Hehe, kamu tidak layak. Huo Mintian menatap Wang Xian dan berkata dengan jijik. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, dia sedikit menyipitkan matanya dan ekspresinya dipenuhi dengan permusuhan. Tampaknya klan Phoenixmu juga merupakan musuh dari istana naga kita. Wang Xian mengepalkan tinjunya sedikit. Dia mengingat kata-kata yang pernah disampaikan oleh pemimpin naga leluhur kepada para ahli di klannya. Hati-hati dengan Phoenix. Saat itu, para ahli dari klan naga leluhur sangat bingung. Mengapa mereka harus berhati-hati terhadap Phoenix? Dari kelihatannya sekarang, Wang Xian tahu pasti ada sesuatu yang terlibat. Kalau tidak, mengapa begitu banyak Phoenix dan malaikat mengeroyoknya hanya untuk mengambil buah abadi? Ini jelas sedikit tidak masuk akal. Raja Naga, kamu terlalu memikirkan istana nagamu. Anda ingin membuat musuh dari klan Phoenix kami. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Sebuah istana naga kecil adalah sesuatu yang klan Phoenix kita dapat hancurkan dengan mudah. Huo Ying menatap Wang Xian dan berkata dengan jijik. Dia sama sekali tidak terlalu memikirkan Raja Naga. Raja Naga, jika kamu tidak mengeluarkan buah kelahiran biasa, kami akan menyerangmu secara langsung.
Saya ingin melihat berapa detik Anda bisa bertahan melawan kami. Angel Gardecker berkata dengan senyum di wajahnya. Sekarang, kemenangan mereka sudah ada di tangan mereka. Haha, ras malaikat dan ras Phoenix bekerja sama untuk menanganiku. Mereka benar-benar memberi saya muka. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan berdiri perlahan. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Kalau begitu, Raja Naga, kamu bisa mati dengan damai. Huo Mintian mengepakkan sayap Phoenix-nya dan berkata dengan nada seram. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Di daerah sekitarnya, totem elang api dan Phoenix air, serta para ahli dari klan Phoenix, meletus dengan kekuatan yang menakutkan dan besar pada saat yang sama. Pertimbangan. Angel Gardecker meraung keras dan pedang malaikat muncul di tangannya. Dentang, dentang, dentang. Pertimbangan. Semua malaikat pertempuran meletus dalam sekejap. Kekuatan cahaya melonjak ke langit. Pertimbangan. Itu terkunci ke Wang Xian. Auranya terlalu kuat, terlalu menakutkan. Raja Naga akan segera dikepung. Tidak mungkin melawannya sendirian. Di daerah sekitarnya, sekelompok monster tua dari wilayah tak terkalahkan bergetar di bawah tekanan. Dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Mereka mundur ketakutan. Perubahan aura menyebabkan mereka gemetar. Jika mereka berada di tengah aura, mereka akan hancur sampai mati. Sangat bagus, 800 hingga 900 ahli. Wang Xian menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Dia bisa meregangkan ototnya. Sayap suci Inoriginator muncul di belakangnya. Namun, saat dia hendak menyerang, dia mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke arah sungai yang panjang. Bab 3696-3695 Raja Naga, kami di sini. Ayo pergi. Wang Xian hendak bergerak ketika dia tiba-tiba berhenti. Sekelompok ahli dari klan Malaikat dan klan Phoenix yang mengelilingi Wang Xian juga berhenti saat ini. Mereka bisa merasakan bahwa ada seorang ahli yang menakutkan terbang ke arah mereka dari seberang sungai yang panjang. Ada lebih dari satu ahli. Fire Eagle Phoenix adalah yang pertama merasakannya. Dia melihat ke arah sisi lain dengan matanya bersinar terang. Hah! Malaikat Gardecker, Huo Mintian, dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga merasakannya. Mereka menoleh. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam pandangan mereka, 7 sosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka tidak sengaja melepaskan aura mereka. Namun, semua pembangkit tenaga listrik bisa merasakan bahaya yang berdebar-debar dari tubuh mereka. Perubahan Wang Xian dan yang lainnya juga menarik perhatian monster tua dari zona tak terkalahkan yang menonton adegan itu. Mereka juga melihat ke arah sungai yang panjang. Ini, tiba-tiba, seruan terdengar. Seorang ahli dari zona tak terkalahkan menatap ketujuh sosok itu dengan wajah penuh keterkejutan. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu setan gila. Itu adalah sayap iblis gila, hutan batu setan gila, iblis air iblis gila, dan hantu setan gila. Penyihir tua iblis gila. Setan gila menutupi langit. Kilat petir setan gila. Itu mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka. Mengapa mereka bertuju bersama-sama? Juga, bukankah penyihir tua itu dibunuh oleh Raja Naga? Bukankah dia mati? Bukankah dia dibunuh oleh Raja Naga? Suara terkejut membuat mata semua orang melebar. Setan gila dan 7 setan gila terbang bersamaan. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari para ahli dari klan Phoenix dan klan Malaikat. Lagi pula, mereka adalah eksistensi paling kuat dan tak terkalahkan di zona tak terkalahkan. Sekarang mereka telah berkumpul dan terbang, semua orang terkejut. 7 iblis gila. Ketika Huo Mintian, Gardecker, dan Fire Eagle melihat 7 iblis gila terbang, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi serius. Dengan 7 setan gila berkumpul bersama, tidak ada seorang pun di zona tak terkalahkan yang berani memandang rendah mereka. Mengapa 7 setan gila berkumpul bersama? Penyihir tua itu belum mati. Mungkinkah mereka ada di sini untuk menghadapi Raja Naga? Monster tua menebak dan berkata, itu sangat mungkin. Kata-katanya mendapat persetujuan dari para ahli di sekitarnya. Bukankah itu untuk berurusan dengan Raja Naga? Lalu untuk apa itu? Hampir 100% menemukan Raja Naga. Adapun mengapa, itu terbukti dengan sendirinya. Oh, untuk menghadapi Raja Naga.
Malaikat Gardeker mendengar seruan di sekelilingnya dan sedikit mengangkat alisnya. Dia juga berpikir bahwa inilah masalahnya. Penyihir tua berseteru dengan Raja Naga. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua ahli di zona tak terkalahkan. Sekarang, penyihir tua itu telah bergabung dengan iblis gila lainnya dan mengumpulkan 6 iblis gila lainnya untuk mencari Raja Naga dengan dalih memakan buah janin biasa. Ini juga mungkin. Jika ketujuh iblis gila itu bergerak, meski pasti bisa membunuh Raja Naga, ada kemungkinan konflik karena memakan buah janin biasa. Setan gila tidak mudah dihadapi. Huo Mintian memandangi 7 iblis gila yang semakin dekat dan sedikit mengernyit. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, Wusa dan 3 lainnya tiba di depan tempat perdagangan. Mereka berhenti di udara dan melihat sekeliling dengan mata berbinar. Penyihir tua, Raja Naga ini milik kita. Saya harap Anda tidak ikut campur. Malaikat Gardeker menatap Wusa dan yang lainnya dan berkata, Raja Naga ini memiliki dendam dengan klan malaikat kita. Dia harus dibunuh oleh kita. Saat Angel Gardeker berbicara, tatapan semua ahli di sekitarnya juga terfokus padanya. Ini adalah percakapan antara dua faksi kuat. Itu adalah percakapan tentang memisahkan Raja Naga. Dari kelihatannya sekarang, Raja Naga akan mati sepenuhnya hari ini. Dia akan mati sepenuhnya di zona tak terkalahkan. Hehe, ketika Wusa mendengar kata-kata Angel Gardeker, dia tersenyum dingin dan menatap Wang Xian. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Raja Naga, kami di sini. Raja Naga, ada beberapa orang sembrono yang ingin berurusan denganmu. Kami akan membantumu membunuh mereka. Setan air meludahkan kata-kata dinginnya. Aliran air di tubuhnya berubah dan membentuk wajah besar. Sebenarnya ada orang yang berani berurusan dengan Raja Naga kita. Mereka benar-benar mengejar kematian. Raja Naga, serahkan orang-orang ini kepada kami. Ming Sasheng juga tersenyum dingin. Tubuhnya berkedip dan banyak avatar hantu terbang keluar dari tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Haha, tubuhku tidak bergerak di dalam wilayah raksasa luar angkasa. Waktu yang tepat. Anda benar-benar berani berurusan dengan Raja Naga kami. Haha. Si Sen juga tertawa liar. Tubuhnya berkembang pesat, membentuk raksasa batu besar. Ketujuh setan gila semuanya bergerak. Aura pembunuh yang seperti darah dan neraka menyebar ke segala arah. Seluruh kekosongan sepertinya membeku dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang sepertinya benar-benar membeku. Mereka menatap kosong pada iblis air penyihir tua dan 7 iblis gila, dan mendengarkan kata-kata mereka dengan linglung. Murid mereka perlahan mulai membesar. Apa yang sedang terjadi? Setelah 5 detik penuh hening, seorang ahli berteriak tanpa sadar. Apa yang sedang terjadi? Setan air penyihir tua, Ming Siseng, dan 7 setan gila benar-benar menangkupkan tangan mereka dan berbicara langsung dengan Raja Naga. Mereka benar-benar membungkuk kepada Raja Naga dan menghormatinya. Mereka sebenarnya sangat menghormati Raja Naga. Ini adalah 7 setan gila. Apa yang terjadi? 7 iblis gila telah tunduk pada Raja Naga. Mendesis. Suara terengah-engah bisa terdengar terus-menerus. Semua ahli menatap pemandangan ini. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ketika Gardeker Angel mendengar kata-kata penyihir tua dan iblis gila lainnya, tubuhnya bergetar hebat dan dia meraung tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Penyihir tua dan yang lainnya benar-benar tunduk pada Raja Naga. Ini tidak mungkin. Mereka adalah setan gila. Bagaimana mereka bisa begitu mudah ditundukkan? Mereka sangat gila ketika mereka bertarung. Mereka bahkan tidak takut mati. Bagaimana mereka bisa ditundukkan? Bahkan jika Raja Naga memiliki buah embrio yang sama, kemungkinan untuk menaklukkan iblis gila itu sangat kecil. Ekspresi elang api langit yang menghilang api dan malaikat Phoenix lainnya berubah secara drastis pada saat ini. Jantung mereka berdebar kencang karena mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Kalian datang pada waktu yang tepat. Mulai sekarang, tidak ada pembangkit tenaga listrik dari klan Phoenix dan malaikat yang bisa melarikan diri. Wang Xian berbicara dan menginstruksikan mereka dengan acuh tak acuh. Itu Raja Naga, Wusa, Mingsa dan iblis gila lainnya segera menjawab dengan hormat. Adegan ini sekali lagi menyebabkan semua ahli dari zona tak terkalahkan dipenuhi dengan keterkejutan. 7 iblis gila telah tunduk pada Raja Naga. Ini sangat menakutkan. Raja Naga seperti itu dapat dengan mudah menyapu seluruh zona tak terkalahkan. Oh tidak,
Tidak baik. Pada saat ini, ekspresi malaikat Gardeker, Huo Mintian, dan para ahli lainnya berubah drastis. Mereka dalam masalah. Bab 3697-3696 terkejut. Pembangkit tenaga seperti langit menghilang yang berapi-api, Gardeker Angel, dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka merasakan jantung mereka berdetak kencang. Ketujuh iblis gila ini sebenarnya adalah bawahan dari Raja Naga. Ini, bagaimana mereka bisa menghancurkan Raja Naga? Belum lagi menekan dia. Dengan tujuh iblis gila dan kekuatan Raja Naga, mereka tidak lagi cocok untuknya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, Wusa dan yang lainnya mulai bergerak. Tujuh setan gila segera mengepung mereka untuk mencegah mereka melarikan diri. Wang Xian berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya. Kelompok pembangkit tenaga dari ras malaikat, bersama dengan kelompok pembangkit tenaga dari ras Phoenix, ada lebih dari 800 master kekuatan pertempuran level 3 yang merupakan penguasa alam semesta. Ini adalah dorongan besar bagi Istana Naga. Jika mereka semua tersingkir, Istana Naga pasti akan mendapat dorongan besar. Tentu saja, di dalam hatinya, Wang Xian sudah menganggap mereka sebagai sumber daya Istana Naga. Ini tidak bisa dipercaya. Tujuh iblis gila dan tujuh iblis gila semuanya ditundukkan oleh Raja Naga. Semuanya benar-benar tunduk pada Raja Naga. Ini tidak bisa dipercaya. Iblis gila dari zona tak terkalahkan benar-benar tunduk pada Raja Naga, dan mereka ada tujuh. Bagaimana Raja Naga menaklukkan mereka? Dengan tujuh iblis gila yang tunduk pada Raja Naga, bersama dengan pembatasan gila dan iblis gila yang dibunuh oleh Raja Naga, bukankah 90% iblis gila dari zona tak terkalahkan akan ditekan oleh Raja Naga? Pada saat ini, semua monster tua dari zona tak terkalahkan yang menyaksikan pertempuran dari jauh benar-benar terkejut. Ini adalah gempa besar bagi mereka dan seluruh zona tak terkalahkan. Raja Naga dari Istana Naga telah membuat seluruh zona tak terkalahkan tunduk padanya sendirian. Dan para ahli ras malaikat dan ras Phoenix ingin membunuh Raja Naga. Itu tidak mungkin. Yang perlu mereka pertimbangkan sekarang adalah lari. Jalankan untuk hidup mereka. Kita tidak bisa lagi membunuh Raja Naga. Malaikat Gardeker memandangi elang api langit yang menghilang dan yang lainnya dan diam-diam mengirimkan suaranya. Mundur. Mereka tidak ragu sama sekali. Jika mereka tidak bisa membunuh Raja Naga, maka tidak perlu bergerak. Mereka hanya perlu melaporkan masalah ini kepada Pangeran Ketiga dan King Jiang Phoenix. Ini sudah bukan misi yang bisa mereka selesaikan. Dengan tujuh bawahan iblis gila, Raja Naga tak terkalahkan di wilayah tak terkalahkan. Kecuali kekuatan mereka bisa digandakan, akan sulit untuk menghancurkan Raja Naga. Pergi. Fire Eagle Phoenix menggeram dan memerintahkan semua ahli. CHIRP. Dia mengepakkan sayap Phoenix dan bersiap untuk melarikan diri. Karena kamu sudah di sini, tetaplah di sini. Sayap iblis mencibir ketika dia melihat bahwa mereka mencoba melarikan diri. Dia mengepakkan sayapnya yang besar dan tiba di rute pelarian mereka. Lei San juga mengandalkan kecepatannya yang mengerikan untuk memblokir rute pelarian mereka dalam sekejap. Hehe, suku Phoenixmu sangat arogan tadi. Oleh karena itu, saya akan membantai api Phoenix pertama. Wang Xian menatap mereka mencoba melarikan diri dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tatapannya terkunci pada Fire Eagle Phoenix, dan sayap suci yang baru muncul di belakangnya. Suara mendesing. Sayap suci yang baru mulai mengepak, dan sosok Wang Xian menghilang seketika. Saat berikutnya, dia tiba di atas Fire Eagle Phoenix. Jarak antara mereka hanya sekitar 1000 meter. Dengan kecepatan yang mengerikan, Fire Eagle Phoenix bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kamu bilang aku bahkan tidak punya hak untuk menjadi musuhmu. Anda mengatakan bahwa Anda dapat menghancurkan saya dengan mudah. Wang Xian menatap elang api Phoenix di bawah dan berkata dengan tenang. Wang Xian tiba-tiba menghilang dan suaranya memasuki telinga elang api Phoenix. Itu terjadi dalam sekejap. Semua monster tua dan pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak berhasil bereaksi tepat waktu. Ketika elang api mendengar suara yang dekat dengan telinganya dan merasakan sosok Wang Xian, pupil matanya membesar dengan cepat. Dia segera mengangkat kepalanya. Tatapannya bertemu dengan sepasang mata menggoda. Ini membuat jantung elang api dan Phoenix menegang. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan.
Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa membantu tetapi roar. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Raja Naga tiba-tiba muncul di langit di atasnya? Aku bisa dengan mudah menghancurkan burung Phoenix sepertimu. Wang Xian menatap elang api dan Phoenix sambil terus berbicara dengan acuh tak acuh. Dia menggerakkan telapak tangannya dan pedang panjang berwarna abu-abu menebas lehernya. Kecepatan pedang panjang sangat cepat, dan mereka sangat dekat satu sama lain. Itu sangat dekat sehingga Fire Eagle Phoenix tidak bisa bereaksi sama sekali. Tidak, dia bisa mengeluarkan raungan liar. Ada sedikit gemetar dalam suaranya, bersama dengan rasa takut yang kuat. PFFT. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang panjang itu sudah mendarat di lehernya dan memenggal kepala Phoenix-nya. Ah, kepala yang jatuh bukanlah cedera serius bagi pembangkit tenaga listrik di level ini. Namun, rasa sakit dan ketakutan yang hebat di hatinya menyebabkan Phoenix menjerit hebat. Dengan kekuatanmu, kamu masih berani memberitahuku bahwa aku bisa membunuhmu dengan mudah. Wang Xian menatapnya. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh iblis gila. Dan orang ini masih berani kurang ajar di depannya. Tidak, 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 jangan bunuh aku. Fire Eagle dan Phoenix meraung putus asa. Kepala dan tubuh mereka dengan panik melarikan diri ke kejauhan. Naif, kamu masih ingin melarikan diri. Wang Xian mengepakkan sayap dewanya. Sosoknya langsung tiba di kepala Fire Eagle dan Phoenix. Dia mengulurkan lengannya dan mengubahnya menjadi cakar naga. Dia meraihnya secara langsung dan kekuatan penghancur melonjak ke arah kepalanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh yang kehilangan kepalanya mengepakkan sayap besarnya dengan keras. Gelombang api Phoenix yang menakutkan menyebar ke segala arah. Mata Wang Xian menjadi dingin saat melihat ini. Dia menggerakkan tubuhnya dan melambaikan cakar naganya. Cakar naga besar keabu-abuan mencengkeram tubuh tanpa kepala Phoenix. Cakar naga besar itu mengepal keras. Api Phoenix di tubuhnya mulai padam dengan kecepatan yang mengerikan. Memadamkan api-api kehidupan Phoenix berarti dia benar-benar dimusnahkan. Namun, Wang Xian tidak membunuhnya sepenuhnya. Sebaliknya, dia melemparkannya dengan santai dan jaring besar menyelimutinya. Wang Xian ingin membuatnya memanggil kerajaan surgawi sebelum memusnahkannya. Mendesis. Kekuatan macam apa ini? Pada saat yang sama, Wang Xian membalik tangannya dan menekan Phoenix api yang berada di level iblis gila. Ini menyebabkan tubuh semua ahli di sekitarnya bergetar hebat. Bahkan Garner's Angel dan Fire Vanishing Heaven Phoenix gemetar saat mereka merasakan kegelapan di depan mata mereka. Fire Eagle Phoenix adalah eksistensi yang sebanding dengan iblis gila. Pakar yang menakutkan seperti itu ditekan begitu saja. Dia tidak memiliki sedikit pun perlawanan. Dia seperti mainan. Ketakutan menyebar. Keputusasaan memenuhi hati mereka. Terkejut.